Baik, kita mulai ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan minallah wa tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tentunya kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kembali kita bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tetap menjaga hubungan silaturahim dan menjaga persaudaraan di antara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap jaga kebersamaan ini sampai Allah Subhanahu wa taala tetap pertemukan kita nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat tentunya tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian, kita iringkan doa terlebih dahulu buat saudara-saudara kita yang lainnya yang hari ini yang tidak hadir. Kalau disebabkan karena sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan hendaknya, amin. Kalau karena disebabkan karena kesibukan tugas, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusannya, amin. Kalau disebabkan karena kemalasan, semoga Allah berikan hidayah tentunya kepada mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan tak terlupa juga buat kita sekalian, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala tetap jaga dan lindungi kita dan keluarga kita, rumah tangga kita, harta benda kita dari segala mara bahaya, malapetaka. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan juga kemudahan dalam segala urusan kita dan lapangkan rezeki kita hendaknya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, di minggu-minggu yang lalu kita tetap masih membahas tentang masalah al-ukhuwah. Masih ingat Bu ya? Al-ukhuwah, apa artinya ukhuwah? Persaudaraan. Oke. Untuk diingat kembali tentang tingkatan ukhuwah. Ya, tingkatan ukhuwah. Paling rendah ukhuwah adalah salamatus sudur, yakni lapang dada. Ya. Lapang dada, lawannya adalah sempit dada ya. Kalau udah lapang dada, insya Allah semuanya terasa luas semuanya ya. Tidak ada beban, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada dendam dan segala macam, nggak ada. Namanya sudah lapang dadanya ya semuanya. Seluas, bukan sekedar lapangan bola, bukan lagi, yang mudah-mudahan kan, lebih luas lagi daripada itu. Seluas dunia ini tentunya diharapkan. Itu tingkatan yang paling terendah, sedangkan tingkatan yang paling tertinggi adalah al-itsar, yakni lebih mendahulukan kepentingan orang daripada kepentingan diri sendiri. Ini meskipun terasa berat, tapi berusahalah kita untuk itu. Andailah kita tak mampu untuk di tingkat yang paling tertinggi, minimal kita berusaha sudah memiliki sifat ukhuwah yang pertama, yakni salamatus sudur, lapang dada, minimal seperti itu. Kemudian perangkat-perangkatnya kemarin ataupun di minggu yang lalu juga sudah dibahas. Perangkat-perangkatnya adalah pertama ta'aruf, yakni saling kenal mengenal. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami, saling mengerti. Kemudian takaful ini saling tenggang rasa. Dan yang terakhir adalah ta'awun, saling tolong menolong. Nah, ini dia perangkat-perangkat daripada untuk menjaga
ukhuwah. Kita harus saling kenal satu sama lain di antara kita semuanya. Jadi jangan ada di antara anggota Al-Husna ini yang tidak kenal satu sama lainnya. Ibu dengan ini dengan itu, harus kenal. Ibu udah kenal dengan sebelah ibu? Oh, ya. Tinggalnya di mana dia? Oh, kan itu. Kalau ibu dengan ibu Bu Wati kenal dengan ibu ini? Itu dia kan, kita harus kenal ya. Beliau bernama, dia artis Jakarta, tapi udah pindah ke Pangkalan Kerinci. Ya, dia ini Bu Lanahar ya. Nah, dia tinggalnya di Gang Kelapa kalau nggak salah. Oh, masih di situ ya. Kelapa. Ya udah, untuk selanjutnya silakan aja nanti ta'aruf sendiri kan. Iya. Oke, itu penting di antara kita saling ta'aruf. Ya, mungkin karena di antara kita ada anggota yang lama, ada anggota baru, tentunya gitu ya. Makanya di antara kita mungkin ada yang belum saling kenal kan. Ya apa-apa. Tapi berusaha untuk saling kenal mengenal ya. Berikutnya tadi adalah tafahum. Setelah kenal kita harus saling memahami profesinya apa, ya kan, kerjaannya apa, harus saling paham memahami. Kemudian dia sukunya apa, ya, kemudian tabiat daripada suku itu sendiri kita harus paham. Kalau orang Batak biasa lebih apa pula dia kan, lebih keras suaranya kan, tapi sekeras-keras suaranya hatinya tetap lembut dia. Tanyalah teman di situ. Ya kan, disihike itu. Selembut-lembut itu hanya sebatas di bibir saja, tapi kalau hatinya selembut salju kata orang kan, Masya Allah. Gitu ya kan. Itu harus tafahum, harus memahami kita semuanya, orang Sunda kayak mana, orang Melayu kayak tadi kayak mana gitu kan, harus saling memahami. Oke. Kemudian yang ketiga tadi adalah takaful, saling tenggang rasa, ya, saling tenggang rasa. Ya sama gue, kemudian mengedepankan tadi itu kan, mengedepankan orang lain, ataupun mungkin lebih nggak apa-apa, lebih ikhlas ataupun lapang dada, itu tenggang rasa. Dan yang paling tinggi adalah saling ta'awun, tolong menolong. Pada saat saudara kita sedang butuh bantuan, harus kita bantu, harus kita tolong. Ya, harus saling mendoakan, baik di depannya maupun di belakangnya, mendoakan dengan doa-doa yang terbaik pula kan. Nah, berikutnya adalah pada kali ini kita mencoba tetap masih dalam rangka membahas al-ukhuwah. Ya. Dasarnya adalah ada di dalam surat apa ya, suratnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kaitannya dengan masalah al-isar. Al-isar itu adalah mementingkan dan mendahulukan kepentingan orang lain dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang al-ansor, ini cerita antara al-muhajirin dengan al-ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Makkah ke Madinah, itu disebut dengan muhajirin, ya kan? Ya, berhijrah mereka ke Madinah. Kenapa berhijrah? Karena mereka tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan, dakwahnya tidak diterima, bahkan mereka disiksa, diancam, ya kan, dicaci maki, dihina, ya, dan segala macamnya. Dakwah Islam tidak diterima di Makkah ketika itu, sehingga datang perintah untuk berhijrah, perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah. Hijrahlah para sahabat, hijrahlah Nabi serta para sahabat-sahabatnya ke Madinah. Orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nah, mereka disebut dengan al-muhajirin. Kemudian yang di Madinah, orang-orang sudah lebih dahulu mendengar dan menerima dakwah Muhammad SAW, ya, menerima Islam, mereka disebut dengan al-ansor, yakni orang-orang yang al-ansor itu artinya orang-orang menolong.
Nah, berarti orang Madinah disebut dengan Al-Ansor. Nah, dipertemukanlah antara Al-Muhajirin dengan Al-Ansor, orang yang berhijrah dengan orang tempatan, orang Madinah, dipertemukan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipertemukan dan dipersaudarakan. Ini ya, sampai kemudian tingkatan persaudaraannya itulah al-ithar. Allah gambarkanlah di dalam ayat ini, yakni dan orang-orang Al-Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin. Jadi mereka telah lebih dahulu beriman, ya, lebih dahulu percaya dan menerima dakwah Muhammad. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka mencintai orang-orang Muhajirin itu, ya. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka tidak berharap apa-apa dengan datangnya Al-Muhajirin. Memang sama sekali tidak benar mengharapkan apa-apa. Misalnya mengharapkan oleh-oleh, kan? Mana oleh-olehnya? Kan baru datang nih, kan? Ya, mereka nggak ada seperti itu. Ya, mereka mengharapkan misalnya membawa sesuatu kemudian bisa mereka terima, nggak ada. Mereka tidak mengharapkan apa-apa karena mereka benar-benar sudah mencintai saudara-saudaranya yang seakidah yang dahulu bermusuh-musuhan, ya, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan, nah ini dia ya, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri. Nah, yang kan itu ya, mereka mengutamakan Muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Ya, Al-Ansor ini benar-benar mendahulukan dan mengutamakan kebutuhan Al-Muhajirin dibanding kebutuhan mereka sendiri, meskipun mereka membutuhkan. Nah, ibu ya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi mereka tidak ada rasa kikir pun tidak ada, dengki nggak ada. Memang benar-benar mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi pelajaran penting buat kita sekalian yang sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, dipertemukan kita satu negara Republik Indonesia. Yang kedua, dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu akidah Islam. Yang ketiga, dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita di Majelis Ta'lim Al-Husna. Sudah berapa lama kita? Sudah 8 tahun dipertemukan. Dan kita tidak saling mementingkan diri sendiri, dan kita hindari itu semuanya. Jangan dahulukan kepentingan diri sendiri, utamakan lapang dada. Kalaupun kita tidak dapat mendahulukan kepentingan orang, padahal kita butuh, minimal kita lapang dada. Nah, itu yang harus kita jaga, ibu-ibu sekalian. Karena itu saya berharap kepada kita semuanya, dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kita memang lapang waktunya, lapang rezekinya, ya kan, tidak sakit dan dalam keadaan sehat semuanya, ya ketika kita ada saudara kita butuh bantuan, mari kita bantu, mari kita tolong, dan segala dan seterusnya. Ada yang sakit, kita dapat kunjungi kalau ada waktu kita, dan lapang waktu kita kunjungi. Dan kemudian kalau mungkin tak dapat mengunjungi misalnya, maka paling tidak kita berikan doa-doa yang terbaik di setiap waktu-waktu atau selesai sholat kita semuanya. Ini yang mesti kita kedepankan ya Bu ya. Mungkin itu dulu materi singkat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan terjaga ukhuwah dan persaudaraan di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.